Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua Bapak, Ibu, member komunitas pertanian Enzi Mikroba. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya Bu di sharing session mengenai penggunaan PSB yang kebetulan session hari ini saya khusus untuk buah. Tema dengan buah. Terus sebelum saya mempresentasikan itu PSB aplikasi ke tanaman, saya memperkenalkan dulu Bu, nama saya Bu Evi Yernita, dipanggil Evi aja. Dan ya tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih Bu ke Guru Maha. Ibu, ini buku ya. Ini buku panduan saya loh Bu. Taruh di samping bantal ya? Sampai blutek-blutek itu. Buka terus kan sampai praktek gitu kan. Panduan buku pertanian Enzi Mikroba yang menjadi panduan bagi saya untuk bertani di kebun. Dan terima kasih ya Pak Maha ya. Ilmu yang banyak di sini benar-benar. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terapkan ya Bu ya. Ini step by step. Saya baru mempraktekkan baru 4 Bu dalam buku ini, yaitu pertama itu PSB. Baru 4 aja ya, udah jos. 4 aja PSB, terus asam amino, terus kompos, terus penyediaan lahan untuk sayur Bu. Ada bikin bedeng-bedeng, terus terakhir itu hama, pestisida nabati yang menggunakan ekstrak bawang putih. Itu memang manjur juga itu untuk cabai. Dan terima kasih juga buat Ibu ya, Bu Vera, yang telah membimbing saya Bu, yang mengarahkan saya, terus mengasih semangat buat saya gitu kan. Nah, yang selama ini saya nggak tahu apa itu organik ya Bu ya. Ibu arahkan gini loh, gini organik, gini loh gitu ya. Alhamdulillah Bu, mungkin nggak 100% ya Ibu, mungkin 10% aja baru mungkin dari ilmu Ibu yang saya dapat ya kan Bu. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengikuti jejak Ibu lah. Enggak 100%, 10%-nya itu udah banyak loh Bu. Melebihi. Udah benar gitu kan. Jadi Ibu penyemangat saya lah. Ibaratnya mentor Bu. Jadi setiap kita bicara, ketemuan yang dibahas tanaman aja Bu. Sampai saya mikir, saya rekam gitu. Oh gini ya. Kadang kan enggak semua yang ada dalam buku ya Bu ya. Kadang ada praktek tambahan atau apa. Terima kasih ya Bu. Ilmu yang Ibu berikan ke saya, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Ibu kelaknya. Dan terima kasih juga buat para senior, personil kita di sini, mungkin teman-teman yang sering itu loh Bu, sering share gitu pengalaman dia. Saya sering menyimak aja Bu, nyimak, nanti saya praktekkan, gini-gini lah. Jadi kita nggak mengulang pertanyaan beberapa kali gitu kan, saya simak gini-gini, nanti alhamdulillah saya praktekkan. Nah, terima kasih juga mungkin waktu yang telah diberikan ke saya mengenai penggunaan PSB. Terus terang Bu, saya bukan senior Bu, saya masih belajar, jauh dari kata senior. Untuk itulah mungkin banyak kekurangan mungkin dalam presentasi ini yang saya mohon mungkin koreksi dari Ibu atau dengan yang lainnya, karena kita sama-sama belajar. Kita tahunya itu kesalahan itu mungkin setelah kita praktekkan kan Bu. Kita dapat teori, tanpa kita praktekkan kita juga nggak tahu apa-apa nantinya kan. Nah, jadi mohon mungkin kalau ada yang kurang atau gimana, mohon koreksi dari Ibu. Sama-sama belajar Bu. Sama, ya saya banyak belajar Bu. Ini saya menjelaskan itu penggunaan dari PSB, aplikasinya. Kenapa? Itu kita harus memakai PSB. Terus kebetulan saya juga mengaplikasikan tanaman itu POC itu terus asam amino, dan implementasi kepada PSB itu kepada tanaman buah, terus kepada tanaman hias. Kenapa Bu ya kita harus pakai PSB, POC dan asam amino, itu sangat menjadikan tanaman kita menjadi subur secara alami. Pertama yaitu PSB itu berperan sebagai hormon pertumbuhan tanaman.
Jadi di mana bakteri fotosintesis itu mensintesis berbagai hormon pertumbuhan yang ada di dalam tanaman sehingga menyerap banyak air dan nutrisi. Sehingga tanaman menjadi subur, alami karena bahan-bahan organik yang digunakan pada PSB itu tersebut. Jadi memang betul Bu, manjur banget gitu loh. PSB ini saya mempraktekkan, saya coba aja, udah perubahannya udah luar biasa sekali. Itu mengenai PSB. Terus yang kedua juga meningkatkan kualitas produk buah dan tanaman. Sebelum kayak kemarin itu ada tanaman saya lidahnya kan biasa Bu, tapi lidah Ibu udah lidah organik kan Bu. Loh kok beda gitu? Saya kok di mana beda? Saya bilang enggak, ini paten ini Ibu nih. Mana aja yang organik, lidah pun bisa organik. Benar kan Bu? Jadi ya, itulah kita mainnya di lidah sama di hidung. Gitu. Nah, inilah aplikasi tadi ada 3 yang saya gunakan Bu, yang saya aplikasikan di kebun itu tadi itu PSB, itu POC itu nanti, terus itu asam amino Bu, baru 3. Sebetulnya masih banyak kayak ya bakteri jantan gitu apa betina, tapi belum saya praktekkan, baru ini yang ada. Jadi mungkin nanti kalau seandainya pun udah 2-3 hari baru habis. ada. Jadi tanaman di kebun saya itu tuh banyak jenis Bu, beragam gitu. Banyak banget. Jadi saya ambil dah salah satu aja, mungkin 6 tanaman ya Bu ya di kebun saya. Salah satunya itu matua. Matua ini adalah tanaman hutan. Saya juga tahu tanaman ini kok matuanya dari mana gitu, dari Papua. Jadi saya ketemu sama orang dikasih 1 Bu. Tanaman itu ini kok enak gitu. Jadi kita kalau makan itu kita nggak puas gitu. Kalau ada makan terus. Jadi saya tertarik nih, gimana sih mendapatkan bibit matua. Jadi waktu itu saya ketemu sama orang Bu, jadi dikasih dia lah. Oh ada Bu, saya ada bibitnya, saya beli 10, tapi nggak maksimal. Jadi ketemu saya di chatting itu di Facebook, ada pakar matua, itu ada di Kampar Bu. Jadi Bapak itu ada di Kampar. Saya tertarik untuk mengembangkan budidaya matua inilah di Batam. Karena pohon gitu ya, matua ini pemeliharaannya tuh nggak khusus Bu, nggak susah gitu. Kalau saya lihat itu hamanya kurang gitu, nggak banyak hama, nggak apa. Terus pupuknya pun gampang. Dulu saya kan nggak kenal Bu, namanya itu PSB, namanya itu apa. Jadi dulu tuh saya pakai telek ya, kohe sapi, saya taruh aja tuh di bawah pohon itu dulu Bu. Itu organik, nggak tahu lah apa organik apa-apa. Nah itu dulu matua kan. Jadi bilang, wah, akhirnya saya ketemu dengan Bapak itu, Ibu benar nggak ya mengenai matua? Saya tertarik Pak, tapi saya benar-benar bibitnya itu ya memang unggul gitu, karena tanaman buah kalau kita menanam Bu, 7 tahun, 5 tahun kita tunggu hasil gimana bukan? Jelas kan, rugi banget gitu. Jadi saya kalau di bibit memang betul-betul saya seleksi betul ya. Kita mungkin agak beli mahal nggak apa-apa lah, tapi kita puas. Jadi kan Ibu Bapak itu menjamin, oke, nanti kalau Ibu mau bibit matoa, oke, dia bawa biji Bu. 2016 dia bawa biji ke Batam, ditenteng pakai tas tuh Bu. Saya diajarin. Ya? 5 tahun yang lalu. akhir 2016 Bu. Jadi saya diajar itu cara penyemaiannya, cara perawatannya. Alhamdulillah Bu, 3,5 tahun itu udah mulai berbuah matua. Nah jadi mungkin nanti kalau tanam martua sebelum berbuah itu waktu pertama kali berbuah Ibu masih belum tahu PSB. Belum tahu PSB Bu, itu apa tuh PSB. Ekoenzim juga belum tahu. Ekoenzim kita kenal 2018 kan Bu. Iya. Ya. Jadi hasilnya dan rasanya sekarang nanti ada perbedaannya ya Bu ya. Ya mungkin saya kalau lidah saya mungkin nggak ngerti ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu yang pakar, ini beda loh buahnya, katanya sih manis kan ya. Tapi saya juga nggak tahu. Oh ya manis ya. Tapi saya kan juga kan nggak tahu kan Bu gimana gitu kan. Cuma jelas banget setelah beberapa ya waktu PSB kita masuk bulan berapa Bu ya? Udah 1 tahun nggak Bu ya? Tahun. Hampir 1 tahun. Nah itu ya barulah PSB. Saya dapat ini, saya coba nih. Memang betul
luar biasa kan Bu, daunnya tuh hijau semua kayak gitu kan. Ini kok Hijau, licin, mengkilat. licin, mengkilat gitu. Bisa bercermin kata Ibu. Nah, ini mengenai matoa, mungkin nanti kalau ada yang berminat mengenai matoa atau cara pembibitan segala macamnya, mungkin insya Allah Bu kita sharing di lain waktu ya Bu ya. Mungkin kalau ada teman-teman gitu kan yang berminat membudidayakan matoa ini. Mungkin bisa lah gitu karena dia nggak susah. Cuma tadi bibitnya itu katanya bibitnya itu memang harus bagus dan matang di pohon. Yang benar-benar matang di pohon. Betul-betul tua gitu. Ya benar. Nah ini lanjut ke jambu Jamaika. Nah ini jambu, ini sebelum saya mengaplikasikan itu PSB, itu banyak lalatnya Bu. Ada busuk-busuk gitulah. Dalamnya ya? Dalamnya terus itu kurang mulus kayak gitu kan. Nah, setelah saya mengaplikasikan itu PSB dengan asam asam amino yang saya bikin dengan ampas tahu itu ini ada dalam buku semua Bu. Nanti diapakan detailnya gitu. Inilah rasanya agak beda, agak manis, terus dagingnya tuh tekstur dagingnya tuh juga katanya sih enak, tapi saya juga nggak tahu. Masa bilang enak? Oh ya enak. Nanti muji diri sendiri kan Bu. Padahal itu gara-gara PSB kan, bukan saya kan. Ya, karena pertama kali saya makan jambu Jamaika Ibu, saya udah bilang itu jauh Bu, belum, masih belum. Nanti tapi tahun ini saya makan, nah itu udah memang udah rasa organiknya udah ada. Udah organik ya Bu. Ya karena lidahnya organik ya. Terus lanjut ke manis, netes dia kan. Ini nangka. Nangka kesukaan Pak Ade. Nah, ini nangka, ini juga efeknya luar biasa Bu. Setelah kita aplikasikan PSB sama asam amino. Asam amino itu fungsinya pemanis ya Bu ya? Pemanis rasa ya? Kemarin sampai goninya yang pecah itu dibungkus. Ya saking buahnya itu padat kayak gitu kan, itu manis. Cuma kita harus bungkus gitu kayaknya, kalau nggak dibungkus takut lalat kayak gitu kan Bu. Ini dia nangka. Nangka tuh banyak juga jenisnya gitu. Memang sih saya kalau kasih tetangga Bu, nangka ini Bu, ada nangka lagi nggak katanya kayak nanti ya, karena nangka kan nggak tiap hari musim Bu, ya kan? Kalau ada ya insya Allah ya saya bawain gitu kan. Ya mungkin teman-teman mungkin ada sebagiannya udah mencicipi juga nangka nih manis gitu. Setelah kita aplikasikan PSB dengan asam amino. Tuh, jengkol. Jengkol Bu. Ini sebelum saya aplikasikan itu PSB ke jengkol itu jengkolnya kering gitu Bu. Daunnya itu apa ya, kuning-kuning gitu, terus buahnya banyak apa ya. Ada rontok juga kayak gitu kan. Nah, jengkol ini saya aplikasikan itu PSB sama POC Bu. Jadi perubahannya gimana? Perubahannya itu agak banyak buahnya. Buahnya agak banyak. Cuma kan jengkol itu ya rasanya seperti itu aja lah Bu gitu. Karena saya nggak kasih asam amino. Asam amino saya aplikasikan ke tanam buah aja. Karena akan berpengaruh kepada rasa dan itunya ya Bu ya, kualitasnya. Kalau jengkol saya cuma kasih PSB sama POC. Terus petai, termasuk petai juga. Petai ini PSB tapi separuhnya saya kocor dengan itu POC. POC, pupuk organik cair. Saya lihat yang paling berubah itu adalah lantai atau kebun Ibu. Dulu kan botak. Rumput dikasih ronda ya. Ya, terus tanahnya tandus kan Bu. Hijau nanti sampai udah bentuk kayak kasur, kita pijak lembut. Ini komposnya itu ya berlapis. Kita nempel di tanah, kita dengar Bu, ada suara apa aja, ada tanah tuh hidup kembali. Nanti kayak karpet ya. Ya tebal komposnya itu. Itu kompos itu tumbuhnya bukan lalang lagi, tumbuhnya herbal. Beda, udah mulai beda jauh Bu. Berarti rumput itu apa ya Bu ya?
ada kompos juga ya Bu ya, kandungan subur di sana. Ya, rumput ya kalau kita potong, kita biarin aja kan, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Jadi cuman ya repotnya potong. Tapi kalau kita organik kita malah kurang rumput. Pengen rumput sampai membeli rumput. Ini di sini kita kebanyakan rumput loh Bu. Nanti kurang itu. Karena kalau pohonnya udah besar, udah padat, malah rumput kan nggak bisa semakin lagi kan, malah kurang gitu. Saya lihat dulu sampai bingung. Di kebun-kebun organik di Malaysia tuh kok mereka beli rumput. Apalah aku pikir. Kok rumput dibeli, orang di sini sampai diracun-racunkan. Iya, jadi rupanya pada musim panas supaya bunga-bunga itu tidak terlalu banyak rontok ya, contohnya kan pohon durian, rontok dia karena terlalu panas. Jadi mereka pada musim panas itu mereka malah harus beli rumput-rumput itu untuk tabur ke bawah-bawah pohon itu. Kayak adem dia. Jadi berarti rumput itu berpengaruh sekali ya Bu ya. Ya, makanya di kebun itu Bu, saya tuh yang saya bersihin itu Bu, mungkin di sekitar tanaman terus dilepasnya sengaja rumput karena itu untuk menyerap air ya Bu ya. Jadi kalau kita dibotain semua gitu, nanti kalau pas hujan airnya kan nggak ini kan, jadi tanamannya kadang sampai nampak akarnya itu nongol ke atas itu, kayak nampak aduh kelaparan kali lah tanaman. Kali mana dia mau berbakti untuk kita kan, perasaan dia aja nggak kita jaga. Jadi berarti rumput juga berpengaruh juga ya Bu ya untuk kelembapan dari tanah yang ada di kebun. Tapi saya rasa Ibu Evi sama Bapak yang kedua itu memang saya salut. Yang penting kita kasih resep tuh nanti udah nampak hasil. Betul-betul luar biasa. Kadang ada sebagian orang kita kasih PSB atau kita kasih pupuk apa tuh gratis, tapi setengah tahun lagi kita tanya atau kita lihat tetap sama, malah tambah parah. Ini enggak, kita cuman kasih, nggak ditanya cara pakainya gimana, entah apa-apa nggak ditanya, tapi nampak hasil begitu langsung. Tinggal di telepon suruh menikmati gitu loh Bu. Kesinilah, lengkeng saya udah berbuah, mato saya udah berbuah dengan PSB Bu, kesinilah. Jadi saya cuma kasih resep itu, saya udah duduk siap makan terus. Alasannya harus pakai lidah. Oke ini Bu, ini sukun, tanaman sukun juga saya kasih PSB Bu sama POC. Ini sukun, ini gurih banget sukunnya, empuk gitu loh Bu. Mungkin harus dituain dulu, gitu. Nggak perlu digoreng, dikukus saja udah cukup. Ya udah, next nih. Inilah implementasi pupuk pada tanaman buah. Nah, pertama tadi kan PSB. Nah, ini PSB yang saya gunakan generasi kedua. Saya udah bikin sampai generasi keempat loh Bu. Mau lanjut ke generasi kelima. Di generasi kedua tuh saya perhatian antara 2, 3, 1 itu sama aja Bu. Pikir kita kan makin ke bawah dia makin berkurang kan Bu ya. Apa tuh kadar nutrisi yang untuk tanaman? Saya bilang ini 3, ini 4, ini 2, sama aja hasilnya tuh aplikasinya ke tanaman kayak gitu. Jadi enggak pinginnya saya mau ke 5 Bu, baru sampai 4. Saya sih ke 4, saya sudah masukkan kapsul karena agak encer. Berkurang dia Bu ya? Iya berkurang, bakterinya pada gitu perasaannya ya. Tapi perasa. Ya kalau secara logika sih memang benar juga Bu ya, dicairkan ya otomatis nutrisi yang dikandungnya itu berkurang juga. Nah ini takaran Bu, aplikasi PSB ke tanaman tua namanya itu ya, tanam buah. Itu saya menggunakan itu 1:100. 1:100. Penggunaannya itu minimal sekali sebulan, Bu. Minimal. Minimal. Dia kan bisa 2 minggu, tapi saya enggak, dia pokoknya dah 1 bulan. Nah, saya akan itu PSB itu nanti saya selingin dengan POC gitu nantinya Bu. Jadi, jadi akhirnya kan
tanggal 1 PSB, tanggal 15 POC, tanggal 1 lagi PSB. Jadi otomatis sama aja kan, 2 minggu jatuhnya kan Bu. Jadi takaran PSB yang saya aplikasikan ke tanaman itu 1:100. 1:100, dan pemakaiannya kita campur dengan air itu Bu, per pohonnya tergantung pohonnya. Jadi kalau pohonnya itu udah besar gitu, kayak jengkol tadi itu udah tinggi tuh, berapa tuh? Itu saya kocor 20 liter Bu. 20 liter sekali itu ya, pagi? Iya, matahari gitu loh Bu. Kira-kira jam 8 apa jam 9. Terus PSB yang saya gunakan itu saya jemur dulu Bu. Kan kita simpan tuh. Berarti kan baterainya kan nggak maksimal kan. Jadi sebelum saya gunakan tuh saya jemur bentar dulu dengan panas PSB yang saya gunakan. Baru saya campur, baru saya mengkocor. Jadi saya bikin pupuk PSB itu per drum Bu. Kacau drum gini, tinggal ambil-ambil kan. Kalau kita bikin dikit-dikit kan susah juga. Tapi kalau untuk tanaman sedikit, ya dikalkulasikan aja Bu, ya kan? Atau kita bikin 20 mili. Makin banyak nih bikinnya. Kenapa Bu? Udah main drum ya? Iya, itu sekali pupuk main itu botol kan. aqua lagi. Nah, kayak ini nanti contohnya PSB. Nanti berikut kan habis Ibu kan Bapak luasan. Durian. Itu lebih banyak lagi. 4.000 liter. Oh, gila itu Bu. Terus ini PSB ini mungkin PSB ini Bu, detail mungkin semuanya itu, detail manfaat segala macamnya itu ada di buku. Makanya yang belum punya buku usahakan ada. Ya, cari Pak Jimmy ya. Pak Jimmy, cari Pak Jimmy. Kenapa? Kita tahunya PSB. Terus detailnya kan banyak di sini Bu. Kandungannya segala macam, aplikasinya gimana, jam berapa bagusnya kita aplikasikan ke tanaman, dan fungsinya apa. Itu kita di buku. Nah, kalau di sini kita kan garis besarnya aja gitu yang kita sampaikan gitu kan. Nah, ini tapi yang poin-poinnya itu ya takaran lah Bu, aplikasi kita ke tanaman tua, ke tanaman buah. Lanjut. Inilah POC. Ibu ingat nggak? Ekoenzim itu Ibu bilang JOS dikasih ke tanaman kalau dikasih kohe kan Bu? Ibu pernah kan? Itu saya ingat loh Bu. Wah, kata Ibu gini, terus kasih bonggol pisang, kasih anak pisang. Nah, saya terapkan Bu. Ini saya bikin. Ini resep dari Ibu ini. Ini nggak ada di buku Bu. Cuma saya nangkap aja. Ibu bilang ini loh. Nah, tapi setelah saya bikin ini ada bahan-bahannya, ini bahan POC. Nggak perlu ya Bu ya, baca lama kali nih kayaknya. Jadi POC sama ini selang-seling ya Bu ya? Selang-seling. Berarti udah mengolah limbah sampah tahu itu loh. Benar-benar. Jadi POC ini kalau kita bikin POC biasa itu kan untuk apa ya? Untuk supaya pencampuran dari BO organik ini Bu. Kita biasanya kalau normalnya kan pakai F4 kan Bu? Kalau yang normal gitu. Nah, ini kita pakai ekoenzim. Ekoenzim sama PSB saya kasih. 1,5 liter ekoenzim, 1,5 liter PSB. Nah, EE yang saya gunakan ini bukan yang bagus itu loh Bu. Jadi kan kalau kita panen, ekoenzim itu kan yang cantiknya di atas tuh. Ya kan? Yang di bawahnya itu kan yang buletak-buletak itu Bu. Nah, itu yang saya pakai untuk bikin POC. Sama dengan ampasnya. Saya campur. Itu yang paling jos ya. Nah, itu yang paling jos. Jadi ini saya campur lah. Ini mungkin bisa dibaca mungkin atau di apa sama teman-teman. Kayaknya di record nggak Bu ya? Ibu ya. Sekalian Ibu share resepnya kan. Ini ada di sini Bu. Ada resepnya di sini mungkin bisa digunakan. Nah, catat ya teman-teman. Ya enggak, mungkin itu dia. Mungkin nggak tahu juga ada rekamnya atau gimana ya. Ada. Ini kayaknya ini nggak ada di buku Bu. Ini dari pembicaraan kita berdua, saya rekam kepada wah bikin. Ya benar gitu. Ibu kan banyak bicara itu. Kalau ngomong kita gini gitu kan. Jadi saya ingat. Saya kadang sering lupa ya. Pernah saya kasih teman itu 20 goni kompos. Sudah itu waktu itu saya mau pindah rumah, jadi saya kasih dia 20 goni kompos. Setelah berapa tahun kemudian saya ke rumahnya, saya lihat tanamannya, saya bilang gini, kompos kamu beli di mana ya? Kok cantik sekali.
Terus Dia dari bilang, mana? Dia bilang lah, aku masih mau minta lagi loh, itu kan kamu yang kasih. Ya Wah. ampun. Ibu kan orangnya pelupa, Bu. Wah, Iya. mungkin lupa, gini. Tapi alhamdulillah, Bu, ilmu yang kadang-kadang kita bicara seperti itu yang cepat nangkap, Bu. Ya kan? Cepat nangkap di kepala. Wah, ini nih, kata Ibu, pisangnya yang kecil-kecil, yang banyak hormonnya. Nah, jadi kan pisang saya banyak tuh, Bu. Saya babat gitu, masuk di POC. Nah, dan lanjut. Ya mudah-mudahan ini bisa nanti bikin POC. Itu untuk tanaman sayur saya juga pakai ini, Bu. Cuma dosisnya itu kita kembangkan. Kalau untuk tanam tua tadi itu 1:10 untuk tanam tua POC. Tapi kalau untuk sayuran itu bisa 1:20, bisa 30 tergantung dengan tanaman. Itu nitrogennya yang banyak ya, Bu ya. Jadi daunnya bisa jadi hijau. Kalau POC. Nah, ini nih terakhir. Ini asam amino. Inilah asam amino. Ini fungsinya untuk pemanis buah ya, Bu ya? Untuk besarkan buah. KCL ya, Bu ya? Ya, otomatis dia ya manis juga dia. Biasa kan kalau kita dari yang kita beli yang jadi itu kan dia besar. Besar tapi tawar kan gitu. Iya. Tapi ini besar nanti dia gurih. Apalagi kita rajin ya tabur rumput-rumput ke bawah pohon, ada PSB-nya. Nah, itu dia akan enak gitu. Ada perubahannya, Bu ya. Nah, ini saya juga ini aplikasikan ke tanaman. Kalau nggak salah Ibu juga bilang ya, itu di saat tanaman kita mau berbunga dan berputih. Apa benar nggak, Bu? Nah, terus Ibu sarankan juga saya untuk diaplikasikan bakteri jantan. Nah, itu yang belum saya bikin. Itu supaya tanamannya itu buahnya lebih besar dan manis. Nah, siap-siap beli lori, Bu. Kenapa, Bu? Siap-siap beli lori. Siap beli lori. Nah, inilah yang di sini ini detail segala macam manfaat dan cara aplikasi semuanya itu ada di buku ini juga, halaman 16. Jadi teman-teman kan tinggal, wah ini apa ya, ini apa, jadi bisa ini. Jadi buku ini ibarat buku pinter. Ya. Buku pintar tanaman. Simpel kan, tapi efektif banget. Benar-benar ini simpel banget dan mudah dimengerti. Ada lanjut. Nah, inilah. Nah, ini Bu, tanaman hias. Jadi PSB itu saya aplikasikan untuk semua tanaman, Bu. Apa tanaman hias, terus tanaman buah-buahan, sayur, bahkan ke kolam. PSB. Itu ikannya itu Bu segar, Bu. Jadi dagingnya juga gurih, itu ikan lele. Saya kan sebulan sekali saya aplikasikan itu ke kolam kan. Nah, jadi ikan lele itu selama ini saya malas makan kan. Tapi setelah ada PSB-nya itu nggak ada amisnya, Bu. Terus kolamnya itu nggak ada amisnya juga. Kalau lele itu kan amisnya luar biasa itu, Bu. Kalau di luar negeri PSB khusus untuk kolam, khusus untuk perikanan. Karena berarti airnya juga bagus untuk penyiraman kan, Bu? Air. Nah, ya. Ini Ini saya menggunakan PSB juga untuk tanaman hias. Ini bunga dari Bu Ita ini. Bu Ita dari Tanjung Udah cantik, bunganya namanya Melati Holland. Nah, ini bunga-bunga yang saya pakai itu PSB, itu takarannya 1:200 sampai 300. Nanti penggunaannya bisa 2 bulan sekali, kadang-kadang lupa, kadang-kadang siram gitu loh, Bu. Jadi nggak detail, harus gini, enggak. Ya namanya bunga, wah pantas disiram. Dan takaran juga tergantung bunganya juga, berapa yang kita kocorkan kayak gitu kan. Kalau bunganya kecil juga. Kalau bunganya besar, ya dibanyain pengocorannya. Ya udah, jadi. Nah, inilah galeri ya, Bu. Inilah tanaman, inilah hasilnya. Makmur. Setelah diaplikasikan itu PSB. Ada lengkeng, ada matoa, ada apa? Ini banyak lagi, ada jeruk juga.
Jadi nggak saya masukin semua nih, nanti semuanya habis waktu. Waktunya kan cuma 20 menit. Sekarang Bu. Ibu masih beli kohe lagi nggak? Kohe sapi, Bu. Kalau itu bikin POC. Kohe ayam nggak beli lagi? Enggak, saya nggak pakai itu, Bu. Katanya banyak hama ya, Bu ya? Iya, nggak bagus. Jadi saya Karena ayam sekarang udah full obat semuanya. Saya nggak pakai itu, saya pakai kohe sapi aja sekarang. Terus kohe sapi pun nggak bau, nggak terlalu bau. Di POC yang saya bikin tadi itu, Bu, nggak terlalu bau kali, Bu. Biasanya kan baunya kemana-mana kan? Atau pengaruh dari apa ya? Ekoenzim apa juga kurang tahu juga. Ekoenzim ampasnya apa yang butek-butek tuh yang jadi butek itu yang bikin dia nggak bau ya, Bu ya? Mungkin juga itu. Iya. Nanti kalau umpamanya musim hujan, kohe-kohe itu kalau masih nggak bisa hilang bau, ya campur aja dengan air kelapa. Supaya apa itu fungsinya? Hilangkan bau lebih jos. Oh ya. Ini deh. Ini kebun saya, mungkin bagi teman-teman yang di Batam lah ya, Bu ya. Mungkin kalau ada waktu mampirlah, kita bisa silaturahmi, kita bisa sharing ilmu. Cuma dalam keadaan sekarang ini ya, Bu. Dulu sering kan, Bu, kita ngumpul. Boleh, gitu kan. Tapi jaga jarak ya. Nah, jadi sekarang ini susah, Bu, gitu ya. Mungkin nanti kalau COVID udah berlalu, udah pergi, dan mudah-mudahan lah COVID ini cepat berlalu, kita bisa ngumpul lagi, kita bisa ya bicara-bicara ya tanaman aja. Kalau kita satu sehobi dengan tanaman yang dibicarakan, ini pasti tanaman aja, Bu ya, nggak lari kemana-mana. Ya, terakhir. Inilah, Bu, yang terakhir. Pindah pulang kampung, kalau nggak dia mau pergi tuh. Ini di saat yang paling senang itu adalah di saat tanaman yang kita rawat, yang kita pelihara, kadang-kadang kita ajak bicara, itu udah berbakti, Bu. Di saat kita memetik itu ada rasa kepuasan sendiri. Ini tanaman saya yang udah apa gitu kan, yang udah berbakti. Cukup sekian, Bu. Terima kasih. Mungkin mohon maaf, mungkin ada yang kurang penyampainya atau yang kurang berkenan. Mungkin ada yang kurang, mohon koreksi dari Bu juga. Dan mudah-mudahan presentasi yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.